Anggotanya dipersiapkan. Untuk moderatornya siapa? Saya, Kak. Agus. Oke, Agus silahkan diambil alih. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya NM 02 Saya sebagai moderator dari kelompok 5. Untuk kelompok 5 sendiri, di sini kami akan menyampaikan materi mengenai hak dan kewajiban warga negara. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama yaitu Dimas Aldi Pratama, kemudian Firda Septiani, Rintan Amelia, Irawati, dan Wulandari. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Dimas Aldi Pratama kepada Dimas. Silakan. Slide-nya Nopal. Sorry. Ya, bagaimana kelompok 5? Kenapa diam? Kalian nggak panas apa? Bentar, Kak. Bentar. Sebentar, Kak. Slide-nya macet. Nggak bisa digeser. Ini Oke. dari mana, Kak? Maaf, Kak. Oke, siap, ditunggu. Maaf ya, Kak.
Baik, untuk Dimas dipersilahkan. Warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara. Warga negara diartikan dengan orang-orang yang berbagai diri, suatu penduduk yang menjadi unsur-unsur negara. Kewarganegaraan. Ada dua, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis, yang kedua kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan membacakan materi kedua tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Jadi hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan suatu sesuai peraturan perundang-undangan dengan lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Erat kaitannya dengan kedua istilah ini adalah beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan, yaitu tanggung jawab dan peran warga negara. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih untuk Firda. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rintan. Kepada Rintan dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan warga negara dalam negara. Menurut Komi Atmanto S., warga negara sebagai anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Berikut kedudukan warga negara dalam negara. Yang pertama, dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang akan memiliki hubungan dengan negara. Hubungan itu berwujud status sebagai warga negara, peran sebagai warga negara, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Yang ketiga, secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Di samping kedudukan, warga negara juga mempunyai peran dalam negara, di mana dalam konteks kedudukan sesuai dengan paparan peran warga negara yang dijamin dalam undang-undang agar mempunyai kedudukan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara dan memiliki hubungan timbal balik dengan negara. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Rintan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Irawati. Kepada Ira dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebagai seorang warga negara, kita harus memahami hak dan kewajibannya. Tujuan seorang warga negara harus memahami hak dan kewajibannya adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat menghormati hak mereka sendiri dan orang lain, serta memenuhi kewajiban mereka, seperti yang telah diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27-31. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pasal 27. Hak pada pasal 27 terdapat pada ayat 2 dan 3. Bunyi pasal 27 ayat 2 yaitu tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksud pasal ini adalah tiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Sedangkan bunyi pasal 27 ayat 3 yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Maksud dari pasal 27 ayat 3 ini adalah tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ayat ini ditunjukkan untuk menciptakan kesadaran bagi masyarakat untuk melakukan bela negara. Sedangkan pasal 27 ayat 1 sendiri mengatur tentang kewajiban seorang warga negara, yaitu berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maksud pasal 27 ayat 1 ini adalah tiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Artinya yaitu bahwa tiap warga negara memiliki hak untuk dibela, diperlakukan sama di mata hukum, serta mendapat keadilan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Irawati. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Wulandari. Kepada Wulan dipersilahkan. Baik, selanjutnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Faktor pertama, sikap egois. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Tetapi jika seseorang selalu menuntut haknya tanpa memenuhi kewajibannya, maka akan terjadi pelanggaran. Sikap egois tidak akan memikirkan orang lain dan akan melakukan apa yang diinginkannya. Seseorang dengan sikap egois akan melakukan berbagai agar hak-haknya dapat terpenuhi. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara berasal dari instalasi maupun aparat negara. Di antaranya, sikap kurang tegasnya aparat penegak hukum yang memegang peranan penting dalam bernegara dan bermasyarakat, sehingga harus tegas menanggapi permasalahan yang ada. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab masyarakat untuk melakukan tindakan tersebut adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum, kekhawatiran masyarakat tentang kasus pencurian yang tidak pernah terungkap, penegakan hukum yang lemah, dan ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengiklaran kewajiban warga negara. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sering kita sebut KPK. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengiklaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya di sini kelompok 5 membuka pertanyaan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai materi hak dan kewajiban warga negara. Kami membuka 3 orang penanya. Silakan untuk teman-teman yang bertanya untuk raise hand. Baik, untuk Toi, silakan untuk bertanya. Baik, sebelumnya izin suara saya jelas. Jelas. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Toiyaf Ma'aruf dengan NPM 2213032017. Di sini saya ingin bertanya, warga negara kita masih banyak yang belum menyadari betapa pentingnya kewajiban yang harus dijalani sebagai warga negara. Demi kemajuan negara, sebutkan kewajiban apa saja yang harus dijalani warga negara serta berikan contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya silakan untuk Azara. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Jelas. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Azara Melani Putriania, NPM 2213032001. Di sini saya
izin bertanya, menurut kelompok 5, apakah warga negara Indonesia sudah menerapkan kewajibannya sebagai warga negara? Kemudian jika kewajiban terhadap negara tidak dilakukan, akan mengakibatkan apa? Apakah jelas? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya kepada Intan, silahkan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, saya Intan Primawita dengan NPM 22130320004. Di sini saya ingin bertanya mengenai apa yang terjadi apabila hak dan kewajiban warga negara tidak seimbang dan bagaimana cara agar hak dan kewajibannya dapat seimbang. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bertanya. Izinkan kelompok kami untuk mendiskusikan jawabannya sebentar. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan dari Toi akan dijawab oleh Wulandari. Untuk Wulan, silahkan dijawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Toi. Pertanyaannya, mengapa warga negara kita masih banyak yang belum menyadari betapa pentingnya kewajiban yang harus dijalani sebagai warga negara? Sebutkan kewajiban apa saja dan contohnya ya. Baik, di sini saya akan menjawab. Yang pertama adalah kewajiban publik, yaitu kewajiban yang mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul yang dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata. Yang kedua, kewajiban positif dan negatif, yaitu kewajiban yang menghendaki dilakukannya sesuatu sedangkan kewajiban negatif tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga, kewajiban universal atau umum, yaitu kewajiban yang ditujukan kepada semua orang. Yang keempat adalah kewajiban primer, adalah kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Selanjutnya adalah contoh pengikraran kewajiban warga negara. Yang pertama, tidak membayar pajak. Yang kedua, melawan hukum. Ketiga, tidak menjaga ketertiban. Keempat, melanggar aturan yang berlaku. Yang kelima, tidak ikut pertahanan NKRI. Yang keenam, berperilaku anarkis. Yang ketujuh, tidak menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedelapan, mengkhianati negara. Apakah bisa dipahami? Terima kasih, bisa dipahami. Oke. Baik, terima kasih Wulandari untuk jawabannya. Dari rekan-rekan semuanya, apakah ada yang akan menyanggah jawaban dari Wulandari apabila dirasa kurang atau ingin menambahkan? Oke, saya rasa cukup. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Azhara akan dijawab oleh Dimas. Dimas, silahkan dijawab. Baik, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Azhara. Pertanyaannya, menurut kelompok 5, apakah warga negara Indonesia sudah menerapkan kewajibannya sebagai warga negara? Kemudian, jika kewajiban terhadap negara tidak dilakukan akan mengakibatkan. Kami rasa sebagian banyak warga negara di Indonesia sudah menjalankan kewajibannya. Hak yang utama yang didapatkan ketika kewajiban terhadap negara tidak dilakukan ialah ketika kita tidak akan menerima hak secara penuh. Hak tersebut mencangkup hak atas pembangunan, hak atas pekerjaan, dan hak pendidikan yang layak, hak atas keamanan, hak untuk mendapat perlindungan, hingga hak-hak lainnya. Apakah bisa dipahami?
Bisa izin nyangga ya Dimas. Contohnya dari kalau kita udah memenuhi kewajiban sebagai warga negara itu contohnya kayak gimana? Silakan Dimas untuk ditanggapi. Seperti membayar pajak, gimana tadi Ara? Yang lebih realistisnya gitu, Dim, itu bayar pajak itu kan yang lebih realistis gitu contohnya. Izin ya Ara, untuk membayar pajak itu menurut saya juga sudah realistis sih. Soalnya kita juga pastinya setiap warga negara itu kita ya ada kewajiban untuk membayar pajak, dan kita juga nggak mungkin kalau kita disuruh bayar terus kita nggak mau bayar. Kayak gini kan jelas gitu, tadi Dimas kan cuma bayar pajak doang kan kurang jelas gitu. Makasih Agus. Oke, terima kasih. Langsung saja untuk pertanyaan ketiga ya, untuk pertanyaan dari Intan akan dijawab oleh Firda. Silakan untuk Firda dijawab. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Intan. Pertanyaannya, apa yang terjadi apabila hak dan kewajiban warga negara tidak seimbang, dan bagaimana cara agar hak dan kewajiban dapat seimbang? Jadi, adanya pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang bisa menimbulkan terjadinya ketidakadilan dan kecemburuan dalam kehidupan. Hal ini yang jika terus-terusan terjadi bisa menimbulkan perpecahan, permusuhan, dan konflik dalam masyarakat. Hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang dengan cara menjalankan kewajiban sebaik mungkin, memprioritaskan kewajiban di atas hak, dan tidak menuntut hak melebihi kewajiban kita. Alasan hak dan kewajiban harus dilaksanakan seimbang dengan tanggung jawab karena manusia sudah mempunyai porsi hak dan kewajiban masing-masing. Umumnya kewajiban harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak. Kita tidak boleh selalu menuntut hak kita karena hal itu diharuskan diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban secara bertanggung jawab. Contohnya, untuk mendapatkan uang atau hak kita harus bekerja atau kewajiban kita. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Dari rekan-rekan apakah bisa diterima jawabannya, dan apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari Firda? Izin moderator. Baik, silakan. Di luar dari jawaban dan pertanyaan tadi terkait materi yang pertama, yaitu tentang warga negara dan kewarganegaraan, pemateri hanya menyebutkan PowerPoint yang ditampilkan tadi. Nah, bisa nggak sih dari kelompok 5 ini menjelaskan ulang secara detail atau yang dimengerti saja oleh kelompok 5? Karena untuk presentasikan di sini dipahami teman-teman ya, untuk bahan belajar dan bisa juga jadi bahan ujian tengah semester maupun UAS. Nah, dari warga negara dan kewarganegaraan yang disampaikan tadi itu belum menjelaskan secara deskripsi. Jadi di sini saya minta tolong buat rekan-rekan kelompok 5 menjelaskan tentang warga negara dan kewarganegara dan kewarganegaraan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang slide bagian itu tadi disampaikan oleh Dimas, mungkin Dimas bisa dijelaskan ulang.
Sebentar, minta waktunya 10 menit. Tolong jelaskan mengenai warga negara dan kewarganegaraan. Tolong jelaskan. Kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan tanda diri adanya ikatan hukum, misalnya akte kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan sebagainya. 2. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari pernyataan warga negara bersangkutan pada dasar status kewarganegaraan seseorang memiliki dua aspek, yaitu 1. Aspek hukum, di mana kewarganegaraan merupakan suatu status hukum. Kewarganegaraan kasusnya di bidang hukum publik. 2. Aspek sosial, di mana kewarganegaraan merupakan suatu keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sekumpulan manusia yang terkait suatu dengan lainnya karena kesatuan bangsa, kehidupan sosial, budaya, serta kesadaran nasional. Gimana, Aisyah? Oke, terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Kami rasa cukup untuk presentasi dari kelompok 5. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang. Dalam diri setiap orang itu melekat hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi bersifat universal tanpa melihat status kewarganegaraan, sedangkan hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Kemudian kewajiban secara umum itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.